Muli Budiman yang telah membimbing kita pada malam hari ini untuk berdoa bersama. Semoga kegiatan TOT Jabar kali ini kita mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TOT Lover Jabar ya, TOT Lover nih malam ini semangat tentunya ya, karena kita akan membahas suatu materi yang luar biasa yang memang belakangan ini tuh jadi booming banget loh Bu Ari dan teman-teman semua nih TOT Lover mengenai keterampilan numerasi siswa. Nah, bagaimana penguatan keterampilan numerasi siswa melalui Match City Map atau MCM? Penasaran pasti nih TOT Lover? Nah, kita sudah berada ya, sudah kehadiran nih pemateri kita yang luar biasa hebat malam ini, Pak Jayaman Wibowo. Wah, kita kenalan dulu yuk supaya kita makin akrab, makin hangat malam ini. Kita kenalan dulu. Bapak Ibu TOT Jabar, izinkan saya membacakan profil pemateri hebat kita malam ini, yaitu Pak Jayaman Wibowo. Bapak ini satu angkatan sama saya ya Pak ya, di Guru Penggerak angkatan 1. Halo Pak, ya salam dan bahagia Pak. Udah lulus ya Bu? Alhamdulillah. Tinggal ditunggu SK-nya ya Pak. SK menanti nah Bu. Oh iya siap. Nah, TOT Jabar Lover, Pak Jayaman Wibowo ini nggak hanya sebagai guru penggerak loh, beliau juga ya sebagai wakil ketua IGI, wakil ketua Kabupaten Cirebon pada periode 2021 sampai 2023 sampai sekarang ya Pak ya, Masya Allah. Lanjut Pak, periode kedua langsung jadi ketua Pak. Amin ya, amin. Dan selain itu Bapak Jayaman Wibowo ini juga ya koordinator bidang SDM. Wow, sumber daya daya manusianya dalam program periode 2022 sampai 2024 masih berlangsung. Dan yang kerennya dari beliau memiliki moto hidup yang mungkin kita bisa mengambil ibro hikmahnya. Berani berpikir, bebas dan mandiri. Luar biasa. Nanti Bapak mungkin bisa berbagi ya Pak ya, kenapa memilih moto hidupnya seperti ini. Kita gali potensinya. Ya Bu. Dan sahabat-sahabat TOT Lover, beliau juga memiliki pengalaman training yang luar biasa ya. Beliau di Damba P4TK IPA, instruktur nasional IPA, wow, guru penggerak, Google Certified, dan Siamolek Training tentunya. Match City Map, itu yang akan kita gali malam ini bersama Pak Jayaman Wibowo. Sahabat-sahabat TOT Jabar, kalau saya bacain banyak sekali nih pengalaman beliau, prestasi yang beliau raih selama berkarya mengabdi untuk pendidikan Indonesia. Saya akan membocorkan sedikit aja nih. Beliau adalah juga seorang guru ya, pernah menjadi guru homeschooling Kak Seto Cirebon. Wah, luar biasa. Juga guru SMA, SMP, dan tentunya ya memiliki segudang pengalaman pendidikan, menyelesaikan pendidikannya pendidikan fisika FM MIPA UPI 2010. Baik, tanpa membuang waktu, yuk kita sambut dengan meriah pemateri kita malam ini, Pak Jayaman Wibowo. Kita beri aplaus virtual. Silakan Bapak. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Bu Hikmah atas waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, baik sedang melaksanakan tugas di sekolah maupun sedang daring dari rumah, ngajar dari rumah. Mudah-mudahan juga anak-anak kita di sekolah juga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini sebenarnya nggak formal banget ya. Kita kan kondisinya malam, jadi ngobrol santai aja lah gitu ya Bu Hikmah, Bu Ari. Biar nggak begitu formal gitu ya, jadi biar nggak kaku gitu.
Oke, baik Bapak Ibu semua, akan saya sedikit tampilkan ya slide presentasinya. Share screen ya, Bu. Mangga, Bapak. Ya, izin, Bu. Oke, udah tampak, Pak? Udah tampak ya, Bu ya? Sedikit sebentar. Oke, baik Bapak Ibu, di sini saya sedikit menyampaikan berbagi pengalaman gitu kan ya, tentang BIMTEK yang pernah saya ikuti gitu kan. Ini kan sebenarnya BIMTEK itu kan tahun kemarin ya, sekitar awal Desember gitu kan, mungkin Bapak Ibu pernah ada info dari Dirjen Dikdas gitu kan, bahwa akan ada BIMTEK tentang peningkatan keterampilan numerasi bagi guru ya. Jadi mengapa sekarang itu pihak Dikdas itu kan melaksanakan BIMTEK numerasi itu kan, dan bagaimana sih pentingnya numerasi sekarang gitu, di era sekarang gitu. Nanti kita akan sedikit dibahas kan. Oke, sebelumnya saya izin dulu ya Bapak Ibu ya, kenalan dulu, nanti sudah disampaikan oleh Bu Hikmah gitu kan. Ini waktu saya BIMTEK, gitu ya, tadi bimbingan teknis tentang penguatan keterampilan numerasi guru Dikdas melalui MedCityMap MCM tahun 2021. Boleh nggak kan? diperbesar, Pak? Iya, diperbesar, Pak. Itu 50%, di slideshow. Oh, di slideshow. Udah, ini udah slideshow, Bu. Belum. Itu 50%, Pak, tampilannya. Mungkin bisa 100%, Pak. Bawah itu ada yang tanda, ada min plus. Ya. Sebelahnya slideshow, Pak, ada 50% itu. Di bawah laptop Bapak atau komputer, kanan bawah itu masih 50%, Pak. Jadi kecil sekali tampilannya. Bentar, Bu. Ini mungkin ini di ini ya. Nah, oh, maaf. Ya, maaf. Oke. Ya, ini ya. Jadi BIMTEK ini sebenarnya untuk BIMTEK ya Bapak Ibu ya. Kebetulan kemarin itu kan saya ikutan iseng ya, awalnya itu kan BIMTEK, undangan terbuka kepada guru SD sama jenjang Dikdas yang mengajar IPA sama matematika itu kan. Jadi akan ada semacam bimbingan teknis, diadakanlah terbuka, seleksi terbuka itu kan, dengan mengisi Google Form itu. Barangkali Bapak Ibu di sini yang pernah ikutan gitu kan. Dan kebetulan saya ikutan, iseng-iseng ikutan, kemudian dipanggil lah gitu kan. Saya masuk ke angkatan yang pertama. Jadi ada 4 angkatan gitu kan, ada 4. Jadi dari di setiap angkatan ada 60 guru yang diundang. Untuk angkatan pertama itu dari pesertanya dari Jawa Bali. Kebetulan dari Cirebon ya, saya sendiri yang mewakili dari Kabupaten Cirebon. Mungkin dari daerah lain barangkali ada yang bisa mewakili gitu kan. Oke, ini sedikit ya, nama saya dan saya dari lahir di Cirebon Bapak Ibu. Ya, 87 ya, masih muda lah gitu ya. Kemudian pendidikannya saya S1 pendidikan fisika, FMIPA UPI, kemudian profesinya guru IPA gitu kan. Nah, dan mengapa misalkan guru IPA kok bisa ikutan numerasi gitu kan? Kok kalau numerasi kan bukannya lebih ke matematika gitu kan. Nah, nanti kita akan sedikit bahas ya, mengapa sekarang pentingnya numerasi bagi guru dan siswa. Ini kerjaan lainnya sebagai IG, MGMP IPA saya, kemudian sebagai guru penggerak. Nah, inilah MedCityMap Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya berfoto dengan salah satu founder ya, pendiri MedCityMap Indonesia. Ya, beliau adalah Profesor Adi Nur Cahyo dari UNES. Beliau yang menjadi pionir pengembangan aplikasi MedCityMap di Indonesia. Ya. Belum pindah, Pak. Gimana, Bu? Slide berikutnya belum. Ya. Udah beda ya, slide-nya ya, udah ya. Masih Bapak yang berdiri. Yang berdua belum. Masih belum? Belum. Udah berubah belum, Bu? Belum. Oh, belum berubah. Diulang share screen-nya mungkin, Pak. Dimatikan dulu, terus share screen ulang. Stop share dulu ya. Siap.
Nah, udah kelihatan ya Bapak Ibu? Belum geser. Oh. Udah geser belum Bu? Belum geser Bu. Masih di awal profil ya? Apa ya? Kalau Gimana? enggak di ini seperti tadi slideshow itu bisa. Ini sudah kelihatan belum Bu? Coba yang share screen PPT. Nah, yang itu Pak diklik. Nah, Yang ini ya? Yang ini ya? yang bawah. Ya, yang bawah. Ya, boleh. Udah? Klik. Udah berubah ya? Belum. Kalau pakai gini bisa kelihatan Bu? Atau boleh dikirim ke Nah. WA dulu. Nanti saya bantu. Nah, ini sudah mulai. Nah, ini pakai manual ya, saya nggak bisa ya. Nggak apa-apa ya, gini sebentar ya. Nah, ini adalah beliau ini ya, Prof. Adi Nur Cahyo. Beliau adalah founder dari MedCityMap Indonesia. Mengapa dikatakan founder? Karena beliau sebagai perintis ya Bapak Ibu, perintis dari aplikasi MedCityMap untuk bisa digunakan di Indonesia, kan? Oke. Nah, kemudian dari mana sih, siapa sih yang membuat MedCityMap itu gitu kan? Nanti saya akan share ini kan. Nah ini. Ini saya akan sharekan ini. Nah, ada ya Bapak Ibu ya, kelihatan ya? Saya share PDF, file PDF. Introduction to MedCityMap. Nah, MedCityMap ini itu adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Profesor ya Matthias Ludwig di Jerman, gitu kan? MedCityMap di Frankfurt ya, gitu. Nah, jadi MedCityMap ini lebih konten ya, yaitu bisa berupa tradisional outdoor, gitu kan ya. Kemudian modeling, MedTrail, sama MedCityMap, gitu. Nah, menurut beliau penggunaan MedCityMap ini sangat berkenaan ya, atau sangat menunjang aktivitas bagi siswa yang untuk kegiatan di luar outdoor learning, gitu. Apalagi sekarang udah musimnya corona, jadi anak-anak usahakan jangan berkumpul di kelas, jadi bisa mengelilingi sekitar lingkungan sekolah ataupun area-area yang sekiranya bisa dijadikan sebagai MedCityMap. Nah, MedCityMap ini itu sebenarnya terinspirasi dari ini Bapak Ibu. Nah ini. Jadi Profesor Matthias Ludwig itu terinspirasi dari pola perhitungan ataupun cara teknik dari para ilmuwan dahulu untuk menentukan suatu hasil dari perhitungan. Misalkan inilah untuk perhitungan bagaimana cara menentukan nilai diameter bumi, gitu kan ya. Ini salah satu contoh dari cara perhitungan zaman dulu ya, ilmuwan zaman dulu, gitu kan. Dia dengan memanfaatkan area sekitar, dengan bisa menggunakan peta dengan fitur objek-objek di sekitarnya gitu. Kemudian bisa menghitungkan dengan teliti, gitu. Dan ini semuanya tanpa menggunakan teknologi ya Bapak Ibu, dalam zaman dahulu ya, masih bersifat manual, gitu. Oke. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Belum terlihat Pak Jayaman? Belum terlihat. Iya, kembali seperti tadi. Atau file bisa kirim di WA mungkin Pak. Nanti saya Boleh. bantu share screen. Boleh Pak. Oke, mohon maaf. Ya, oke. Tidak apa-apa. Kadang-kadang seperti itu Pak. Slide-nya malu-malu jadi nggak muncul. Iya, mohon maaf Bu. Iya ya. Saya belum buka WA. Kalau buka ini bisa nggak Bu, aplikasi ini Bu? Webnya ini nongol nggak? Saya share aja. Mohon maaf, pakai ini coba. Ini nongol nggak Bu? Iya, terlihat. Peta.
Muncul ya ini ya? Petanya terlihat, Pak. Muncul nggak, Bu? Iya, betul. Muncul, Pak? Ya, Match City PDF-nya. Map. Nah, ini bisa di-scroll kalau yang ini. Ini nongol ya? Ya, Nah, inilah suatu contoh perhitungan dari Match City Map yang secara manual ya Bapak Ibu ya. Jadi dia belum menggunakan itu kan. Nah, itu kan. Ini contoh dari Match City Map yang dipakai oleh Profesor Matthias Ludwig di Jerman. Itu kan. Nah, jadi sebenarnya untuk menghitung objek-objek di sekitar area kita gitu kan, dengan perhitungan matematis, kan, ada sudut, tinggi, gitu kan. Nah ini, inilah Profesor Adi. Tidak muncul lagi ya. Pak Gunadi? Betul. Halo? Halo, Bapak Ibu, ini muncul nggak ya? Yang pertama tadi. Iya, muncul Pak. Yang gambar ya? PowerPoint Pak. Coba share presentasinya bukan yang sampingnya Pak, yang diklik yang sampingnya. Ini bukan kan? yang full screen, bukan sampingnya. Nah, yang itu coba. Yang reading view. Ya, betul. Ini. Coba. Ini nongol nggak Pak? Enggak juga ya? Belum. Sama ya. Boleh dikirim ke saya Pak WA. Boleh Bu, bentar Bu. Materi coba. Ini aja ya, sini ya. Bisa saya kirim ke grup Bu. Baik, teman-teman, kita masih menunggu. Masuk ke kirim, sudah saya kirim ya Bu ya. Siapa? Sambil menunggu itu boleh dilanjut kali Pak presentasinya. Nanti biar teman-teman yang bantu presentasi. Ya. Sudah kirim ya Bapak Ibu. Oke. Boleh ditampilkan, mohon maaf Bapak Ibu, bagian PowerPoint itu ya Bu. Minta tolong. Mangga Bu Hari. Pak Jayamanya boleh dilanjut presentasinya, nanti sambil kita tunggu downloadnya ya. Ya boleh. Siap. Jadi Bapak Ibu sekarang itu kan tadi mengapa pemerintah, khususnya Dirjen Dikdas, itu kan sangat intens sekali tentang istilah numerasi gitu kan. Betul. Jadi sekarang kan lagi gencar banget nih Dikdas itu kan tentang apa sih istilah numerasi? Apakah itu hanya berkutat dengan angka? Gitu kan? Apakah itu hanya jadi kewajiban guru matematika saja yang mengajarkan gitu kan?
Iya. Ya. Nah, ternyata sekarang tuh ada perubahan paradigma. Ternyata numerasi itu ya tidak hanya guru matematika yang punya tanggung jawab untuk menjelaskan numerasi. Semua pelajaran itu punya memiliki tanggung jawab, harus ada numerasi dalam setiap evaluasi di sekolah gitu. Misalkan ada materi IPS, ilmu sosial, ada bisa masuk ke numerasi, bahasa bisa masuk ke numerasi. Apalagi sains sama matematik itu harus bisa numerasi. Ini sekarang anak-anak harus sudah terbiasa tentang istilah numerasi ya. Dan apalagi sekarang itu kan pemerintah sudah menghilangkan istilah UN, ujian nasional sudah dihilangkan, diganti dengan istilah asesmen gitu kan, AKM. Dalam AKM itu kan tidak ada namanya mata pelajaran, tidak ada ya, adanya langsung nah oke ya, terima kasih Pak. Betul Pak, terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu, ini ya ada kebenaran atau hoak nih Bapak Ibu. Perhatikan kalimat berikut yang berhubungan dengan konsep numerasi ya. Pernyataan mana yang benar dan mana yang hoak, dan berikan alasan. Yang pertama, numerasi merupakan kemampuan yang berkaitan dengan berhitung. Hoak atau fakta Bapak Ibu? Boleh di-on-kan, maaf, mikrofonnya bisa jawab. Oke, siapa nih sahabat-sahabat TOT lover mau menjawab hoak atau fakta? Mungkin ada Pak Gunawan Marioto. Ya, numerasi merupakan kemampuan yang berkaitan dengan berhitung. Fakta. Fakta, oke, betul ya. Itu pasti jangan istilah berhitung. Oke, fakta, betul. Berikutnya, Pak. Mohon maaf, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya. Oke. Numerasi merupakan kemampuan untuk menggunakan matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Hoak atau fakta? Fakta. Oke, pintar ya, fakta ini ya. Betul. Ini sih gak lewat yang ini nih. Berikutnya Pak. Numerasi hanyalah istilah lain dari matematika. Hoak atau fakta? Hoak. Hoak ya. Ini bukan hanya tentang matematika ya, bukan. Jadi ada numerasi sama matematika beda, gitu kan? Kalau orang yang ahli matematika namanya matematikawan. Kalau orang yang ahli numerasi namanya numerat. Jadi Kalau dua suka istilah. uang Pak, suka angka uang Pak, siapa Pak? Termasuk. Beruang Bu tadi. Ya gitu. Jadi ada matematika, ada numerasi, sekarang udah beda ya, beda istilah gitu, jauh. Yang keempat, kemampuan numerasi peserta didik merupakan tanggung jawab guru matematika. Ya Bapak Ibu ya, jadi sekarang udah menjadi tanggung jawab semua guru mata pelajaran. Semua guru, iya. Untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, maka dibutuhkan kelas numerasi. Perlu atau enggak? Wah, jadi di sekolah tidak harus ada bimbingan untuk ini minggu depan ini kita mau AKM, bimbingan numerasi itu nggak ada bagi saya. Jadi istilahnya ya udah kemampuan alamiah saja anak-anak numerasi kan, karena sudah menjadi bagian dari pelajaran. Numerasi terdapat di dalam berbagai mata pelajaran selain matematika. Wah. Numerasi? Fakta. Ayo, fakta atau hoak? Fakta. Fakta ya. Fakta. Ya, karena sekarang IPS pakai numerasi. Ya, IPS numerasi sekarang Bapak Ibu. Bahasa Indonesia numerasi. Itu gitu. peta ini. Iya betul Pak. Ya, gitu. Jadi sudah masuk ya. Yang nomor 7, literasi matematika merupakan kemampuan bernalar secara matematis dan merumuskan, menggunakan dan menafsirkan matematika untuk menyelesaikan masalah di berbagai konteks dunia nyata. Fakta. Wah, atau fakta? Fakta. Ya, betul, fakta itu ya. Oke, betul ya, betul fakta Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada istilah namanya seorang numerat. Jadi numerat itu bagaimana? Yang pertama ya, yang membutuhkan pengetahuan matematika dalam konsep kesehariannya itu kan. Dari awal tampilan macam masalah, menakses semuanya bisa matematika. Kemudian yang kedua memiliki disposisi positif, ya. Kemauan dan rasa percaya diri untuk melibatkan diri dalam penugasan. Itu numerat. Yang ketiga menggunakan alat, termasuk alat fisik, alat presentasi, kan, digital,
Jadi dia bisa mengolah data, istilahnya begitu ya. Kalau ada tabel sekarang nih, misalnya, maaf ada data COVID, misalnya ya. Oh ini kok bisa, kenapa ada angka 20% dari mana, gitu kan. Mengapa dia level 4, PPKM level 3, itu kenapa? Nah, berarti dia termasuk orang yang numerat, gitu ya, kategorinya. Yang keempat, dapat menggunakan matematika dalam berbagai konteks kehidupan pribadi, pekerjaan, dan sebagai warga negara. Jadi, semuanya bisa dikoneksikan dalam perhitungan matematis. Yang kelima, mengevaluasi kewajaran ya dari hasil yang diperoleh dan menyadari penggunaan pemikiran matematis untuk menganalisis situasi dan menarik kesimpulan. Jadi yang paling penting adalah ketika mengolah data, menaksir, yang mengolah data, yang terakhir adalah menarik kesimpulannya. Nah itulah sebagai orang yang numerat, ya, numerat itu. Gitu. Baik. Next Bapak, mohon maaf. Nah ini Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu barangkali sudah tahu ya, kemarin sudah dibahas sempat di grup itu kan. Kemendikbud sudah mengeluarkan yang terbaru nih tentang Permen nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Bahwa yang Dirjen Dikdas itu kan pendidikan dasar ya, ada yang disebut dengan standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar. Ya, difokuskan pada yang bagian C adalah penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi. Nah, itu sudah menjadi standar lulusan sekarang Bapak Ibu. Kan? Jadi anak-anak kita ya di sekolah usahakan sudah terbiasa gitu dengan berbagai soal-soal numerasi gitu kan. Itu harapan dari pemerintah gitu kan itu. Itu. Oke, next Bapak. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti bisa berkunjung ya. Sekarang itu pemerintah khususnya di KTK Dikdas sudah membuat yang namanya istilah micro learning. Jadi pembelajaran mini lah bahasa simpelnya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek ya ke websitenya KTK Dikdas Kemdikbud.go.id micro learning. Nanti Bapak Ibu bisa di situ ada literasi membaca, literasi matematika dan literasi sains. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencoba di literasi matematika. Karena kita sekarang konsepnya maths ya gitu kan. Nanti di situ ada beberapa penjelasan ya tentang hal-hal yang apa sih yang bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk pembuatan soal yang numerasi ya gitu begitu. Oke, next Bapak Ibu. Bapak. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sebelum membuat aplikasi membuat Medcity Map, ini Bapak Ibu bisa silakan di install ya di Play Store namanya Medcity Map. Medcity Map. Ya, Bapak Ibu silakan barangkali bisa dicoba dulu Medcity Map. Ya. Nah, ada nanti oh nggak bisa next ya. Boleh dicatkan Pak tulisannya. Oh ya mohon maaf Bu. Install Medcity Map. Oke, kita install. Atau ke web. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menginstal Medcity Map atau bisa langsung masuk ke webnya, web Medcity Map. Nah, jadi ada aplikasi Android sama aplikasi webnya. Ini di Play Store atau di Google nih Pak? Di Play Store Bu, di Play Store. Di smartphone menggunakan Play Store, kalau PC langsung ke web. Ya, itu ya betul. Terima kasih Pak. Siap. Nanti kalau Play Store Medcity Map, ya install Play Store Android ya. Oke. Kalau masuk ke web bisa langsung ke web Medcity Map-nya. Ini yang tandanya biru ya Pak, kayak kompas mata angin ya? Iya Bu, betul. Yang biru kompas mata angin itu. Kompas mata angin. Oke, silakan sahabat-sahabat TOT Jabar kita menginstal. Kita praktek ya Pak. Iya, langsung praktek aja lah gitu ya.
Biar Bapak langsung. diulang lagi Bapak, apa yang mau dibuka Pak? Maaf Pak, terputus-putus tadi. Oke, Bu Minta tolong Pak, Endrawati. apa yang buka? Iya, minta Ya, tolong Bu. Mbak. Apa yang tadi yang mau dibuka tadi? Terputus-putus. Silakan Ibu boleh install di Play Store-nya Bu, di HP-nya Iya. aplikasi Med City Map yang gambarnya kayak kompas itu, jarum kompas. Med City Di Map. Play Store ya. Ya, Iya. di Play Store Bapak Ibu. Play Store. Med City Map Med atau City yang Map. teman-teman yang pakai laptop bisa pakai ke webnya ya langsung. Langsung bisa masuk ke webnya. Pak Kalau dengan Solahuddin laptop juga bisa. boleh Ya. di apa? Ditunjukkan aja mungkin. Saya stop screen dulu ya. Iya. Ya. Di share screen kan, biar gampang. Pak Solahuddin pakai Android atau web nih? Pakai web ya kayaknya. Biasanya lebih nyaman pakai web. Mantap. Sebentar. Aku juga udah masuk tapi di YouTube ini ya. Oke. Untuk teman-teman TOT yang lain ya, silakan untuk memilih. Oke, nih Pak Solahuddin udah share screen nih. Yang Med City Map. Map. Nah, oke, ya Pak. Terima kasih Pak. Ceng, ceng. Nah, itu Pak. Masuk itu. Klik ya. Ya, diklik Med City Map. belum masuk. Aku hitam loh. Menteri. Nah, Login. ya belum. Wow. Nah, oke ini Bu ya. Ini tampilan awalnya Bu ya, tampilan web dari Jerman, ini asli Jerman. Ya. Ini Kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke daftar dulu Bu. Daftar Daftar ya. Kalau belum ini daftar dulu. Kita klik daftar ya Pak. Ya, daftar, klik daftar. Oh. Ya belum, ya oke, klik Pak. Di Play Store masih tetap. Username. Waduh, ini nih. Nah, ini. Kenapa siapa nih? Nanti ini silakan Bapak Ibu diisi aja ya Bapak Ibu ya. Solahuddin. Ketahuan. Namanya Solahuddin. Ketahuan. Country-nya apa Pak? Indonesia. Kok City-nya Bogor. Oke, Bogor, semangat Bogor. NPIT. ITL. Emailnya, wah ini. Kopi aja lah. Ya, makasih Pak. Password. Nah, ini pakai password apa nih? Ada yang punya ide passwordnya? TOT Jabar. TOT Jabar, oke. TOT. TOT Jabar, oke. TOT Jabar, nanti pada pakai akun saya lagi nanti. Saya pakai akun saya lah. Rahasia. Iya dong. Kelinci percobaan mah. Harusnya pakai akun TOT. Pak Solahuddin pakai akun TOT. Nah, itu akun TOT Pak. Itu dia namanya Pak. Kamar saya TOT Pak. Kalau pakai akun TOT berarti Bu Ari yang pandu saya ya. Udah kepala tanggungan malam nanti. I'm not a robot. Oke, daftar. Oke, daftar. Nah, itu kalau dicentang hoax tuh Pak Solahuddin. Iya, udah masuk tuh. Nah, oke. Nanti bisa masuk ke portal Pak, bagian portal. Nama pengguna. Udah ya. Saya tinggal ini udah masuk belum saya ini? Belum ya? Belum. Belum ya. Nama pengguna Tadi siapa namanya? Solahuddin.
Kemudian sandinya ingat Oke. saya lah. Nah, Kalau laptop dibawa orang, wassalam ini. nggak apa-apa Pak. Bagi-bagi ilmu Pak. Ini pakai ingat saya ya. Nah, Ya, oke. already registered and Sip. login. Oke. Alhamdulillah. Oke. Kemudian Siap, ini siap. Pak, pilih Portal. Pak, bagian portal. Oke. Bukan mulai ya? Harus. Bukan Pak, portal dulu Pak. Portal. Portal. Kalau mulai itu lebih kembali ke awal lagi. Oh, Portal. Portalnya dibuka dulu baru mulai. udah. Nah, ini. Mulai paling atas soalnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke, selalu Map lah. City Map. Salahuddin Nah, Laibi. Wah, Ya, tambah bagus satu. namanya. Nah, di Bapak Ibu, inilah tampilan dari user ya. Tadi setiap yang sudah masuk pasti ada ini ya, masuk ke portal ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita bukan portal, ini portal Bapak Ibu ya. Di HP juga bisa Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu masuk di HP Android ya yang sudah diinstal City Map-nya. Kemudian bisa masuk login dengan akun yang sama, maka akan terkoneksikan dengan yang di web nantinya. Jadi antara web sama yang di Android nanti sama tampilannya. Nah, ya di sini ada trial ya Bapak Ibu, ada trial. Trial itu kayak track kita. Ada tugas, kemudian ada grup, ada profil, itu tampilannya. What next? Next Pak. Ya, Boleh apa Pak. yang- Sekarang kita Bapak Ibu coba, nanti kita akan coba membuat tugas ya Bapak Ibu ya. Jadi Buat tugas. alurnya begini Bapak Ibu. Jadi sebelum kita membuat tugas, kita cari dulu area di sekolah kita, gitu kan, yang sekiranya bisa dijadikan sebagai objek perhitungan Map City Map-nya begitu. Misalkan ada objek nih bagus nih bentuknya bulat lingkaran ataupun bentuk apa gitu kan, yang simetris. Nah kita bisa sebagai objeknya. Gitu. Stadion Jadi, ya. Gimana Bu? Mencari stadion. Nah misalkan ada, kemudian jangan Stadion lupa atau lapangan. boleh lapangan. Kalau misalkan Bapak Ibu anak-anak yang mau dibawa keluar sekolah nggak apa-apa, cari lokasi yang menarik lah. Misalnya kalau di Bogor tuh ada kan, misalkan di Kebun Raya Bogor, nah itu bisa sebagai trialnya nanti di sana. Jadi anak-anak diajak ke Kebun Raya Bogor, dan di sana kita sudah menyiapkan trialnya, gitu, tugas-tugasnya. Kalaupun kita anak-anaknya nggak dibawa keluar ke sekolah, ya di area lingkungan sekolah juga nggak apa-apa. Cari objek-objek yang bisa dijadikan sebagai tugas, gitu. Oke. Jadi gimana Pak langkah untuk membuat Kemudian tugasnya? coba Bapak bisa bikin tugas dulu Pak. Klik tugas Pak. Klik tugas ya. Nah, Ketinggalan. Plus. tugas. Jadi Plus ya, klik Bapak, tanda akunnya apa tugas. kita bikin Bapak? Ya gimana Bu? Bapak mau akunnya apa kita bikin? Pakai akun Minta Ibu akunnya. aja. Akun Ibu. Oh. Jadi Ibu sebelum Akun ibu masuk sendiri. harus sudah daftar dulu Bu. Daftar pakai nama Ibu dan email Ibu, nanti masuk pakai nama password Ibu. Daftar kita di mana Pak? Ibu, Iya, Ibu maaf, Ibu pakai web atau pakai aplikasi? pakai aplikasi. Aplikasi. Oke, ntar kalau aplikasi. iya kalau aplikasi cuma cari trail, tambah trail saya Pak. Tadi Iya. Nggak bisa Ibu. Iya. Kalau daftar biasa bagusnya lewat web Bu. Oh, lewat web daftar. pakai web. Karena kalau di aplikasi kan hanya mensinkronkan dari web ke sini ke aplikasi gitu Bu. Kalau sedang itu Bu. Iya. Nah ini Bapak Ibu bisa masuk ya ke tugas dengan tambah tugas itu kan. Tugas baru Pak, boleh Pak.
tugas baru. Apa dong? Lu mohon maaf Pak, dari Bapak yang ini ya. Loh, saya langsung praktek ini. Iya. Mantap ya. Pokoknya kelinci percobaannya pinter Pak, tenang Pak. Ya. Sengaja saya Bapak. tadi mendaftarkan diri. Biar langsung Asisten Pak praktek. pokoknya. Dasar judulnya ada yang mau request judul apa nih? Misalkan Ibu mau ada objek pilih gambar, nanti kan nih, kemudian di-upload gambarnya apa, objeknya gitu kan. Nah, oke, kalau sudah di-upload, kemudian deskripsi tugasnya Bapak Ibu. Misalkan di situ ada bentuknya apa ya, bangun ruang. Misalnya anak-anak silakan amati, gitu kan. Silakan amati. Ya, silakan amati benda yang kamu lihat, kan? Kamu lihat. Nah, itu cukup Pak. Kemudian Kemudian apa? Kemudian hitung volumenya, Pak. Ini ya Bu. Ini hanya contoh simpelnya ya Bapak Ibu ya, gitu kan. Itu. Kemudian bisa ke bawah Pak. Nah ini kalau yang ini adalah lokasinya Bu, apa garis lintangnya. Oke. Kalau Bapak misalkan diklik, nanti kan bisa langsung ke spot, ke posisi HP di mana gitu kan gitu. Untuk membuat tugas bisa menggunakan HP, di HP aja bisa nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena kan kalau HP kan lebih mobile ya lokasinya itu kan mobile. Nanti lokasinya Ibu misalnya lagi di sekolah, nanti akan dipindahkan di titik sekolahnya di mana. Cara memasukkan, diklik petanya ya? Iya Pak. Nah Bapak digeser dulu Pak. Geser. Pojok kanan bawah ada nggak Pak? Pojok kanan bawah nggak ada. Improve this map. Coba ada nggak? Cari fitur apa Pak? Pojok kanan bawah ada improve this map. Nggak ada peta ya, peta Bapak. Ini Bapak di mana Pak? Di Cigombong Pak ya? Betul. Saya tulis. Ya coba di search, bisa nggak Pak di search? Ini sudah ini. Ya udah, misalnya Bapak diklik aja Pak, diklik objeknya di mana, klik aja. Klik sembarang misalkan. Oh, udah masuk ya. Nah, itu Pak. Nah, itu kan. Nah, jadi ini lintangnya nih Bapak Ibu ya. Jadi ini tugasnya apa tuh? Posisi lintangnya di sini gitu kan. Nanti posisi lintang ini akan muncul di aplikasi anak-anak. Oh, ada di sini. Cari di sana gitu. Jadi biar nggak tersasar nanti posisinya tuh Bapak Ibu. Nyasar ya Pak. Ini sudah ada lintang posisinya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi tandai tempat yang kita dijadikan sebagai objeknya, ya itu sebagai titik koordinatnya, ya, titik koordinat. Oke. Baik Pak, lanjut Pak Ini ke tugas. pilih Pak. Nah, ini Bapak Ibu maunya gimana hasilnya? Apakah ada jenjang rentang nilai hasilnya itu ya? Apakah nilai pasti? Apakah pilihan ganda atau isian singkat? Nah, gitu. Email teman. Endrawati Suarlo. Karena misalkan dia volume, misalkan ini aja Pak, nilai pasti misalkan Pak. Atau Pasti ya. Ya, nilai pasti misalkan ya. Jawaban intinya. Jawaban kan kita misalnya 100 jawabannya gitu kan. Nah, nanti kan anak-anak kalau ya jawabnya 100 berarti dia betul. Kalau enggak, jadi dia salah dan gitu ya. Nah, ini adalah ada sampel solusinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ngasih kunci apa ya, clue-nya bagaimana gitu kan gitu. Nah, ini kan tadi kan menghitung volume, misalkan ini clue-nya hitunglah panjang, ya hitunglah panjang objek, nah gitu ya gitu Pak. Menggunakan penggaris, nah atau mistar gitu. Nah, oke. Nah, atau Bapak Ibu bisa membuat gambar aja, Pak. Ini kan teksnya. Nah, nanti kalau gambar itu Bapak Ibu sudah membuat
ada di kertas coret-coretan atau gimana, di foto. Nah, ini sebagai clue-nya gitu kan gitu. Nah, ini sebagai clue. Oke, Pak, ke bawah, Pak. Boleh mau. Nah, Petunjuk apa nih petunjuk? mohon maaf, Pak. Agak ke atas, Pak. Ya ini petunjuk bertahap. Coba di aja, Pak. Diklik tak tambahkan menu coba. Tambahkan itu. Oke, petunjuk 1 teks. Nah, jadi di Match City Map itu petunjuknya harus minimal 2, Bapak Ibu, 2 petunjuk. Jadi ada 2 clue ya. Jadi nanti Bapak Ibu diisi clue-nya itu apa. Tadi kan apa tuh, Pak? Ada gambar, video, teks. Nah, misalnya ini kita ambil teks saja, Pak, teks. Nah, teks. Tadi misalnya ini menghitung, misalnya, hitunglah lebar kan. Hitunglah lebar objek menggunakan mistar, nah gitu. Garis atau mistar. Garis atau mis. Oke. Nah. Ya, udah cukup, Pak gitu. Data meta tugas? Boleh. Pak, ditambahkan lagi tugasnya, Pak. Harus ada 2, Pak. Tambahkan petunjuk lebih lagi. Ada 2. Teks lagi. Boleh kan. Nah, dengan hitunglah volume dengan menggunakan rumus. Nah, hitunglah volume objek menggunakan rumus. Nah, volume objek. Mantap. Yuk, gimana, Pak? Nah, oke, udah, Pak. Oke, cukup, Bapak Ibu. Ke bawah, Bapak. Nah, data meta tugas. Data meta ini misalkan kata kuncinya, Bapak Ibu ya. Misalkan tentang apa itu? Misalkan objek objek tempat sampah sekolah misalnya ya, objeknya. Tempat sampah sekolah. Objek tempat sampah sekolah, enggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian ke bawah lagi, Pak. Nah, ini untuk jenjang kelasnya, nah Bapak Ibu bisa milih ini untuk kelas berapa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu kelas berapa, dipilih aja Bapak Ibu ya kelasnya. Misalnya untuk kelas 7, nah untuk kelas 5 boleh bebas. Kelas 5. Alat bantu yang digunakan apa? Penggaris atau ya, penggaris, kalkulator itu kan ya, boleh. Tergantung dari objeknya yang kita ukur. Oke. Boleh, Pak. Apalah. Garis, Kalkulator tadi. Kalkulator, boleh. Ya, oke, cukup. Pita pengukur? Boleh pita pengukur, mengganti. Oh, lebih dari 1 ya ini ya. Boleh, nggak apa-apa. Oke, udah cukup. Lakban. Ush. Untuk buat yang berisik lakban mah. Itu maksudnya, itu cerdas. Penanda gimana? Penanda ini misalkan tadi kan volume, Pak. Pesan volume. Nah, itu sudah ada Pak. Tadi Pak apa? Volume. Nah, koma, enter. Nah, kemudian misalnya dia apa lagi? Aljabar misalnya bisa aljabar kan. Ada nggak aljabar? Nongol nggak? Oh, nggak nongol ya? Atau bilangan, coba benar nggak, Pak? Bilangan. Oh, nah, enter lagi gitu kan? Apalagi ya, dia? Bisa luas ada nggak, Pak? Luas? Oh, boleh. Jadi istilah itu apa ya? Kunci ya? Kunci itu, Pak. Kata kunci akan dijadikan. Nah, bilangan luas misalkan gitu. Algoritma, barang itu ada nggak algoritma? Algoritma, ada nggak ya algoritma? Pakai istilah aslinya, nggak bisa pakai Indonesia. Iya, Pak. Algoritma juga umum lah. Algh bisa nggak? Algo. Nggak nongol juga ya? Mau. Pakai bahasa Jerman kali dia, volume. Iya, Jerman. Dia pakai bahasa Jerman. Pak Sofian yang habis dari Jerman, jajannya kapan? Dari Jerman. Libedih, udah nggak ya? Kemudian dah cukup ya udah. Penulisnya oke. Buat. Ya, Pak klik buat.
Save. Klik. Nah, nanti diproses. Nah, nanti diproses. Buat Nah, ini kan Bapak sudah jadi Pak ya. Coba ya. ke bawah Pak, coba ke bawah Pak. Nah, itu kan. Mana ini karena gambarnya ini ya. Ada yang belum lengkap itu berarti Pak. Iya, saya belum ngasih gambar itu. Gambar tugasnya. Gambar tugasnya belum ada ya. Gambar itu ya Pak. Nah, itu. Nah, coba Pak. Nggak bisa diedit ya? Bisa Pak, ke atas Pak. Ini Pak, pensil. Ah, salah pencet. Roba. Gambar judul nih bisa nih, pilih gambar nih. Oh, Ini tadi buat baru ya, bikin buat baru ya. baru. Siap. Nah, ini yang suntung, tugas suntung. Bahasa apa suntungnya? Masa orang Jerman suntung? Nah, itu pilih gambarnya. Gambar. Gambarnya apa gitu bebas. Apa Pak? Coba Pak. Dari drive apa dari online nih? Dari drive ya bebas lah. Dari drive. Wah, dari drive. Bahaya dari drive. Mas Sofian ada gambarnya nggak Mas? Coba gambar aja Pak yang ada Bapak ada. Gambar TOT aja lah. Kita cari TOT. Gambar. Kerja bisa. Mana TOT? Aja Yaman itu let sama lo-nya harus diisi ya untuk koordinatnya ya. Bisa. Koleksinya mantap. Diklik aja Bu ke apa nih? Lebar gambar harus lebih besar dari nggak mau dia. Harus yang gede ya. Wah, lebih besar. Oh. Gambar peta dari Google Drive, dari Ya dia mintanya dari ini. dari stok aja. Dari stok gambar. Stok gambar sebentar ya. Stok. Desain. PNG bisa nggak Bu? Mana ya? Orang lari deh, mau nggak dia? Nah, mau dia orang lari. Waduh. Nah, suruh ngukur tapi lari ya. Ukurnya sambil lari. Oke. Kalau kuliah begitulah. Oke. Kalau Sudah. gambar gedung kali ya. Oh iya, gambar gedung ya. Kan ngukur Iya. gimana? Kenapa orang lari nih, wah. Kita cari tahu. Ada gedung nggak di sini? Saya nggak punya gedung. Background masjid. Gak mau. Mana yang gambar gedung? Jadi susah nyarinya. Nah. Tumpukan buku itu? Tumpukan buku. Saya ke IPS deh. Kayaknya biasanya ada peta nih IPS. Ekonomi ASEAN. Mungkin ada gambar ASEAN. Kapal.
Oh, ini bukunya ya. Distribusi. Nah, ini waduh, gedungnya gedung ini nih. Ketimpangan sosial. Ada pakai itu simpan. Menugaskannya bagaimana, Pak? Pak Jas, Keluar ya bapaknya ya? ada. Oh, ada. Pak Jeman mute. Dia. Oh, maaf Pak. Coba. Nah ini misalnya Pak ya, udah. Nah nanti Bapak Ibu buat 4 Bapak Ibu kayak gitu tuh. 4 tugas, gitu kan? Nah ini kan udah lengkap Pak ya, udah ada formulir tugasnya lengkap ya. Sudah lengkap. Oke, udah. Nah, udah. Oke. 4 formulir lengkap. Nah, untuk visibilitas itu Bapak Ibu, maaf Pak, agak atas Pak. Ini kan private, artinya hanya kita mengasihkan link aja Bapak Ibu ke anak didik kita. Oke. Coba Pak, bisa nggak dibuka Pak? Itu bisa ada private, ada public kalau nggak salah. Nah itu. Jadi hanya bisa ada yang private, ada yang dibuka open gitu kan. Klik review. Nah, mereka juga pilihannya di mana nih Pak? Pas settingan tadi ya Pak ya? Di review deh kayaknya. di review Pak. Klik oke Pak, coba oke Pak. Nah untuk yang review ini nanti kan kita kalau memang sudah bagus Bapak Ibu yang misalnya lengkap semua nanti akan direview oleh Prof Adi tadi atau langsung oleh pembuat aplikasi di Jerman gitu. Kalau emang tugas Bapak Ibu ini udah bagus, udah layak untuk dipublikasikan untuk ke umum gitu kan. Oh, Gitu. baik. Kalau emang misalkan masih jelas, oh ini mah untuk anak-anak kita aja ya udah kita nggak usah minta review ke beliau gitu, ke mereka. Gitu. Kalau sudah di review dan sudah di ACC nanti akan ada kirim email ke yang pembuat tugasnya itu. Kalau emang tugasnya itu sudah sebagai publik dan sudah jadi milik dari MCM gitu kan gitu. Oh, Gitu. Dan emang kalau untuk bisa di publik itu agak harus lengkap memang Ibu ya, misalkan dari segi tataran kata, kalimat, kunci jawaban apa semuanya harus sudah bagus gitu. Harus bisa dipublikasikan gitu. Pak, boleh bertanya ya? Boleh, kalau Bu, kita membuat itu kan seolah-olah itu apa ya? Data keamanan negara bagaimana ketika kita membuatkan sistem koordinat objeknya di sini. Nah, itu apakah kita tidak menyalahin? Kalau kata Prof Adi disarankan ini sebagai objek-objek yang sifatnya untuk umum aja Bu, untuk publik gitu. Misalkan ada museum atau misalkan taman kota gitu kan gitu. Itu bisa, itu kalau taman kota masih boleh, taman kota, museum gitu kan, itu masih boleh. Tapi kalau misalkan udah masuk ke area-area yang di secret gitu ya, kita nggak bisa boleh masuk gitu. Bukannya kalau Google Map itu untuk area-area private gitu disterilkan Pak ya? Nggak bisa diakses juga memang? Nggak bisa. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang kita nggak bisa dibaca di map, di Google Map maksudnya. Kayak Istana Bogor, kayak tempat kami ini Bandara Hussein itu nggak bisa, dia blocking pasti. Nah itu dia di blocking ada angkatan udara ya dia.
Betul Kemarin atas. tuh kita coba waktu di Jakarta ya membuat track tugas itu di lapangan Banteng. Itu masih di open Bu, masih bisa lapangan Banteng yang Jakarta biar sampingnya Istiqlal itu masih bisa dijadikan track gitu. Gitu. Ya betul Bapak Ibu. Jadi emang ini untuk tugasnya tracknya itu emang dikhususkan untuk tempat-tempat publik ya. Jangan ke taman kota, itu kan museum ataupun lapangan, stadion itu boleh, itu bagus. Tapi kalau misalkan objeknya di kepolisian gitu, nggak boleh, Polres nggak boleh. Baik Pak. Ya boleh. Boleh Pak, lanjut Pak. Ke mana nih? Nah, ini kan kita nih nanti bikin 4 yang kayak gini Bapak Ibu ya, 4 tugas yang seperti ini, gitu kan? Kenapa harus 4, Pak? Karena ini kan berupa trial tuh ya, trial apa tuh track. Jadi minimal ada 4 titik yang dijadikan sebagai pos-posnya Bapak Ibu. Misalkan pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 gitu. Harus 4. Minimal 4. Nggak bisa 2, 3 nggak bisa. Akan pasti diminta lagi ditolak. Dia akan minimal 4 objek yang akan dijadikan sebagai pos tugasnya begitu. Gitu. Boleh Pak? Dari ini lagi Pak. Yang PowerPoint saya Pak, mohon maaf Pak. Oh iya, siap. Nah ini ya, contohnya mencari benda di sekitar sekolah. Ini yang ruang lingkup sekolah ya Bapak Ibu. Objek-objek lingkaran dengan pot bunga, taman bunga itu boleh. Objek. Berikutnya Pak. Nah ini contohnya peta lokasi. Tadi ini contoh peta lokasi SMP 2 Gresik Bapak Ibu, sekolah saya itu kan. Nah, jadi kita sebelum membuat itu sudah dipetakan dulu, ya ini tugasnya di sini, track pos 1 di sini. Mangga Pak Jayaman? Sinyal sepertinya. Oh iya. Saya tadi coba loh Pak Solahuddin. Cuma Gimana Bu? saya pakai handphone nih. Bisa sih kayak Pak Solahuddin, cuma tadi petunjuknya kurang, jadi dia tidak bisa di publish. Dimasukkan ke draftnya. Saya sih belum ketemu ya soalnya gitu loh. Maksudnya dia nyari di peta, terus nyari volume, belum ketemu. Enggak, kalau gambarnya yang kan kalau Google Map kan bisa gambar kayak tadi atau gambar real gitu ya. Harusnya tracking langsung ya dia. Real gambar real. Jadi klik longitudinalnya berapa, klik di situ, terus dia jalan gitu kan. Kalau menurut aku loh. Lagi ngeliat-liat YouTube ini. Coba Pak, di next lagi Pak. Oke. Kembali lagi. Oke, ini ya mendesain LKPD-nya itu kan tugas yang akan kita buat. Oke, lanjut Pak. Nah ini tadi ya install, kalau udah siap semua baru harusnya dari sini install gitu kan. Oke, nah ini udah masuk. Nah ini pembuatan ininya, memasukkan draft tugas kita di kertas, masukin. Nah ini kan alurnya nih Bapak Ibu. Ini draft yang di sekolah saya Bapak Ibu. Nah ini kan ini contoh ya Bapak Ibu. Ini menghitung jumlah sepatu pada rak. Jadi ini ada rak sepatu. Nah kita anak-anak menghitung berapa sih kira-kira yang bisa tersimpan di rak sepatu itu gitu kan gitu. Oke. Gitu. Kemudian ada jaring kotak besi. Ini ada jaring kotak besi. Anak-anak diminta berapa sih kotak kecil yang bisa dibuat gitu kan, dari panjang besi totalnya berapa, luasnya berapa. Nah, akan dibuat kotak-kotak
kecil-kecilnya berapa sih gitu kan, gitu, dibaginya berapa. Ini contoh saja. Kemudian yang ada yang maaf Pak sebelumnya Pak, maaf Pak sebelum Pak. Ini yang ketiga ini ada saya sabun cuci tangan. Ya, ini saya melihatnya sabun cuci tangan itu kan kadang sering habis ya. Jadi anak-anak mencoba untuk memperhitungkan berapa lama sih sabun cuci tangan itu akan habis dalam yang dipakai oleh satu kelas. Gitu. Jadi dengan asumsinya kan setiap anak itu memang sekali pakai itu menghabiskan 5 mili, kan ya 5 mililiter. Kemudian volume si sabunnya itu misalkan 100 mililiter. Nah, dengan menghitung satu kelasnya berapa, maka kira-kira dalam sehari atau 2 hari ini akan habis. Jadi memperkirakan pengisian ulang untuk sabun cuci tangan. Kemudian saya juga menghitung jaring penutup gawang futsal ya dia. Jadi di gawang itu kan dia tidak cuma ada rangka besinya saja. Saya menyuruh anak untuk membuat, kalau misalkan dibuat jaring itu butuhnya berapa meter sih yang dibutuhkan gitu. Gitu. Nah inilah contoh tugas-tugas yang sudah saya buat. Ada 4 ini ya Bapak Ibu, harus ada 4 tugasnya. Terus kemudian kalau sudah ada 4 baru dibuat trial. Nah, ini namanya trial nih Bapak Ibu, yang sebelah ini. Ini saya gerbang sekolah itu kan trial. Oke Pak, boleh di next Pak. Nah, ini ya. Oh ini udah sama tadi. Nah ini kalau di HP Bapak Ibu ya, di HP membuat masuk ke portal itu, nah masuk kalau di HP masuknya ke ini ke manage trial, pengelolaan trial. Oke, lanjut Pak, boleh Pak. Nah ini tadi sama tadi ya, hampir sama tadi yang langsung dipraktekkan sama Pak Salahuddin. Ini ada klik tambah tugas, gitu kan. Kemudian buat minimal 4 tugas di lingkungan sekolah, gitu kan. Itu. Oke Pak, lanjut Pak. Nah ini satu tugasnya. Nah, ini tampilan dari. Nah, setiap tugas trial itu ada. Pak Jayaman. Baik, sambil nunggu Pak Jayaman, teman-teman bisa mengisi daftar hadir ya yang sudah dikirimkan oleh Pak Salahuddin di kolom chat. Mangga jangan lupa untuk mengisi absensi malam ini. Oke, Pak Jayaman masih bisa mendengar suara kita di sini? Halo? Sinyal lagi. Sinyal lagi. Saya sambil ngelihat nih Pak di di pakai Android ya. Bingungnya di sini. Saya buka nih awas air, ada soal. Terus dia ada apa namanya? Nilai pasti ya, dia pakai jenis tugas nilai pasti, ada jawabannya. Yang saya bingungin mapnya di mana ya? Ngelihat mapnya gitu ya. Mungkin Pak Salahuddin sudah mengoprek-oprek untuk aplikasi MCM-nya ini. Lagi lihat YouTube dulu. Oh iya. Oke, semoga Pak Jayaman bisa bergabung lagi. Nah, udah muncul lagi Pak Jayaman. Halo, Mangga Mohon Pak. maaf Bapak Ibu. Aduh, mohon maaf. Aduh. Ya, oke. Jadi setiap trial itu ada kodenya. Nanti anak-anak bisa mengakses kodenya lewat kode trial itu. Kayak semacam Google Classroom begitu Bapak Ibu ya, ada kode kelasnya gitu, kode trialnya. Atau kalau misalkan anak-anaknya maunya pakai kertas bisa Bapak Ibu. Nanti bisa di print out trialnya itu dan kemudian bisa bisa di print dan dikasihkan ke anak-anak begitu. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, silakan. Cukup Bu Nur Hikmah.
Baik Bapak, pemaparannya materinya luar biasa. Kita semua jadi ingin menggali lebih jauh ya Pak Salahuddin dan kawan-kawan TOT Lovers, menggali jauh bagaimana sih MCM ini memiliki value-value numerasinya untuk kita bisa berikan sebagai inovasi pembelajaran di kelas kita masing-masing, tentunya untuk anak didik kita yang lebih inovatif. Nah, mungkin teman-teman yang mau bertanya langsung, yang makin penasaran langsung nih sama MCM itu seperti apa, mangga saya persilakan untuk bertanya langsung atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan tentu saya mau mengingatkan lagi untuk mengisi absensinya, oke? Teman-teman bisa raise hand untuk bertanya langsung apa sih manfaatnya, lebih gali lagi dari MCM ini. Nanti presentasinya kita akan kirim ya Bu Ari ya, sudah ada di grup. Nah nih Pak, Pak Jayadi, Bu. ada pertanyaan dari Marlina MMPD. Assalamualaikum Pak, saya mengikuti tetapi masih bingung. Bisa nggak digunain di sekolah pada mata pelajaran apa biasanya Pak? Katanya beliau nih. Kayak gimana nih Pak? Mungkin bisa lebih sederhana manfaatnya, terus bagaimana nge-share-nya juga ke anak-anak sehingga bisa digunakan di sekolah. Terus mata pelajarannya apa nih Pak selain matematika, dan mungkin Bapak punya pengalaman lebih nih Pak. Mangga Pak Jaya. Iya. Terima kasih Bu Marlina atas pertanyaannya. Baik. Bapak Ibu, saya kan mengajar IPA nih Bapak Ibu. Jadi saya juga akan membuat, misalkan nggak harus menghitung Bapak Ibu, misalkan objek ada tumbuhan gitu kan. Nah, anak itu suruh mengamati ciri dari daunnya itu apa. Ya, daunnya itu memanjang atau berjari. Misalkan dari dahannya atau dari tangkainya, dari akarnya. Nah, anak suruh mengamati, kemudian di soalnya itu berdasarkan apa yang kamu amati, tumbuhan tersebut termasuk dikotil atau monokotil. Nah, begitu. Itu aplikasi dalam pelajaran sains IPA. Jadi nggak harus menghitung ya Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian misalkan dalam konteks ke yang lain, misalkan IPS bisa, misalkan mengamati objek apa, kemudian mati ada batuan apa, saya amati begitu. Jadi untuk mindset map ini bisa digunakan di semua pelajaran Bapak Ibu. Bisa. Nggak harus dalam konteks perhitungan eksak matematis ya, enggak. Bisa juga untuk pelajaran lain, pos-posnya begitu. Mangga Bu. Baik, terima kasih Pak Jayadi, Pak Jaya atas pertanyaan jawabannya. Pak, mungkin saya boleh bertanya ya Pak. Ini setelah saya cek-cek nih di aplikasi ya, saya downloadnya di Android. Ini ada contoh nih Pak yang awas air nih Pak ya. Nah, setelah saya buka-buka ya, dia udah publis nih Pak, salah satu teman kita dari Yunas Chandra nih, guru Nurul Ilmi ya di SMP SMP IT. Nah, pertanyaan saya bingung Pak nih, gimana kalau kita mau ngambil soal dari beliau, kita share ke anak murid kita, kelas kita, itu bagaimana Pak? Pertanyaan saya. Terus mapnya di mana nih, ada gambar kayak bola dunia. Saya klik itu hanya menyatakan visibilitas, publik, formulir, tugas lengkap. Untuk melihat petanya nih kan ada mapnya itu di mana ya Pak? Ya mungkin Bapak bisa menggambarkannya lagi Pak. Oke. Nah, kalau misalkan ada tas ya ataupun trail yang sudah dipublish terbuka, itu bisa dipakai kita pakai Bu. Nah, nanti tinggal dibuka trailnya itu ya. Nanti kita bisa mengkopikan mengkopikan tas yang sudah ada gitu. Baik. Atau tas yang sudah ada ataupun trail yang sudah ada gitu. Diganti dengan ke yang punya kita, di copy bahasanya, copy tugas gitu Bapak Ibu. Tapi tetap si pemiliknya ya pemilik yang asli gitu. Kita hanya sebagai pemakai user gitu. Bisa Bapak Ibu. Itu sebelah mana ya Pak ya? Mohon maaf, Ibu pakai apa? Android ini, saya pakai handphone nih. Saya ngelihat nih Pak. Cuma pengen tahu aja supaya misalnya sudah ada yang buat, dia kan udah publis artinya sudah layak ya Pak ya, sudah di ACC dan nah untuk bisa jadi model buat kita juga nih nanti untuk boleh.
teksnya gitu. Ini Bapak Ibu kan milih trial yang sudah ada, kemudian di situ kan ada tanda download Bapak Ibu ya? Ya Bu Hikmah, ada nggak? Oh gitu. Tanda panah yang garis itu loh. Tanda panah itu. Oh, titik 3 kali ya Pak ya? Tanda panah ke bawah garis itu kan download Bapak Ibu. Ada nggak? Gitu. Saya sih belum Yang muncul. misalkan Ibu kan membuka trial ya, kemudian Bapak Ibu bisa cari trial ya. Kalau di HP ya, cari trial. Nah, cari trial yang sudah ada, misalnya itu. Ibu apa Bu tadi Bu namanya Bu? Trialnya Bu? Saya awas air ini, awas air. Paling bawah tuh Pak. Awas air. Udah Bapak saya coba di HP saya. Itu cuma satunya bahasa Indonesia, yang lain bahasa bahasa luar ini. Awas air tadi di mana Bu? Di Android di Bogor Pak. Ya? Maksudnya di Bogor ya? Oh, ini ada. Di saya nggak masuk ya. Oh, nggak kelihatan ya. Wah, oke. Kayaknya mah nggak terlalu jauh ya. Oh. Awas air namanya. Itu trial ya Bu ya? Iya, ini judulnya awas air, tugas awas air gitu. Ada tugasnya, tugas. Jadi tugas. Di tugas atau di trial Bapak Ibu? Di tugas nih. Saya masuk tugas Pak. Tadi kan saya telah membuat tuh. Cuma ditolak karena kurang petunjuk. Jadi harus 2 ya Pak ya petunjuknya. Harus 2. Oh, kalau mau menambahkan tugas itu di web Bu. Oh gitu. Biasanya di web. Kemarin juga sama, saya pernah menambahkan tugas yang sudah dipublish. Bisa tinggal mengkopikan tugasnya itu digunakan oleh kita, digunakan ulang oleh kita, bisa. Di web itu kalau nggak adanya di bagian tugas ya. Di tugas saya. Baik Pak, terima kasih. Nah ini juga ada dari Pak Hasana Abdurrahman ya, Pak Hasana atau Bu Hasana ini. Nanti kita share ya Pak. Boleh Bu. Bertanya, bisakah di-share PPT langkah aplikasinya untuk memperdalam lagi? Insya Allah ya Bu ya, sudah di-share tadi di grup TOT, silakan Ibu pantau terus ya, sudah dikirimkan sama Pak Jaya. PPT-nya nih beliau malam ini yang menantang sekali ya Pak ya, mungkin baru jadi kita tuh masih menggali lagi supaya lihai ya Pak untuk membuat teks dalam MCQ ini. Sama Bu. Bapak udah level lihai ya Bu. Itu saya udah lihat, wow luar biasa ya Pak ya. Apa Bu? Saya masih level berapa Bu? Bapak udah level 6. Baik teman-teman, ada lagi pertanyaan yang mau bertanya langsung dengan Pak Jayaman? Saya persilakan atau menuliskan di kolom chat untuk map city map-nya. Atau juga bikin mereka pada bingung ya Pak. Manfaat Jayaman. Pengalaman Bapak ya, Pak. Bapak Ibu. Ya Bang Pak. Gimana Pak? Minta konfirmasi. Jadi city map ini mapnya itu untuk menunjukkan benda, objek ataupun sesuatu yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Terus kemudian tracknya itu bagaimana kita menuju ke objek itu atau bagaimana tracknya, betul filosofinya. Betul, nah nanti ketika anak itu jalan ke situ kan nanti objeknya itu kayak tadi ada ke tempat cuci air gitu kan. Nah ketika dia ketemu di situ baru dia mengikuti instruksinya. Menghitung ya, apa? Betul, Pak. Oh gitu ya. Gitu. Saya dari tadi masih bingung ini petanya buat apa nih gitu. Oh petanya itu buat menuntun anak untuk menuju ke objek itu terus numerasi dah tuh. Iya gitu Pak ya. Iya betul Pak. Jadi mengapa ada petanya itu biar anak tuh habis pos 1 ini kita ke pos 2. Oh di sebelah mana posnya? Itu dia ada koordinatnya di situ gitu. Biar anak nggak salah cari tugasnya gitu. Kayak semacam mencari harta karun gitu Pak ya. Nah, ya betul Pak. Ya kali Pak. Kalau di pramuka ya. Pramuka. Cari jejak Pak. Cari jejak.
Pak, mungkin nggak kalau anak itu dari pos 1 dia karena salah baca atau cara memahami ya namanya di lapangan tuh dia ke pos 3 atau ke pos 4 gitu Pak. Pernah nggak ngalamin? Boleh bisa anak bebas. Bisa mau 1 langsung ke 4, kemudian kedua, ketiga nggak apa-apa, bisa mengacak. Evaluasi dari MCM ini apa Pak? Evaluasinya begini Bu, kadang karena kalau di sekolah kan kadang lingkupnya kan sedikit ya, apa tuh? Lingkupnya kan kecil, jadi anak tuh keburu tabrakan gitu maksudnya Bu, apa lah? Crowded ya barangkali ya. Mungkin kalau sekolah saya kan kecil ya lingkungannya, jadi crowded bawaannya. Anak kan sana sudah selesai, ini belum selesai, jadi tabrakan gitu loh. Jadi kalau misalkan enaknya sih di area terbuka Bu, misalnya ke taman kota gitu ya. Biar anak-anak juga nggak pusing di sekolah ya, taman kota yang sekitar sekolah ataupun ke tempat-tempat yang agak luas ya barangkali itu ya, itu bisa lebih enak objek itu. Kalau di sekolahnya yang besar ya bisa jadi masih bisa digunakan. Kalau lingkupnya kecil agak crowded ya, karena kan sedangkan gurunya kan sendirian gitu loh, khawatirnya gitu. Dan juga ini Bu, evaluasinya tuh jam pelajarannya Bu. Jadi kita harus bisa mensiasati tugasnya itu yang dalam durasi 2 jam pelajaran misalkan ya, itu harus bisa terselesaikan gitu loh. Jangan sampai baru 2 sudah bel selesai. PBL jadi Pak. PBL. Jadi lintas mapel. Wah, itu bagusnya begitu, betul Pak. Tapi lintas mapel sehingga seharian itu udah main aja di kebun gitu di lapangan. Tapi kan masing-masing ngasih tugas gurunya. Nah nih Pak, ada pertanyaan Pak dari Burmalina lagi nih. Berarti gimana, Pak, anaknya belajar menggunakan gadget di sekolah? Iya, betul. Bisa menggunakan HP di sekolah. Nah, kalau misalkan tadi yang saya katakan, kalau ada aturan sekolahnya nggak boleh membolehkan anaknya membawa HP, bisa kita memprint outkan Bu, trial yang tidak kita buat, di print out gitu kan. Nanti dalam bentuk PDF, di print, kasihkan ke anak, ke kelompoknya gitu kan, ke kelompok. Nanti anak tersebut untuk mencari, misalkan, oh ini habis ini, oh di sini titiknya, begitu. Oh, begitu. Okay. Bisa dalam bentuk print out nantinya. Ya Pak, anak yang nggak punya HP juga mungkin kali ya Pak, bisa. Iya, begitu. Gitu. Baik, Bu Marlina menjawab ya Bu, gitu. Izin bertanya nih. Adakah grup kegiatan ini di mana video kegiatan dan materinya nanti dibagikan di sana? Waduh, Pak Salahuddin, masukin grup nih, TOT Lover nih, Bu Yen Ataria. Mangga Bu bergabung di TOT Jabar ya Bu Ari ya. Selamat datang Bu Yen. Kita ada Bu setiap malam Rabu ya. Malam Kamis ya Bu. Baik, teman-teman TOT Lovers, bagaimana? Masih ada pertanyaan? Wah, ini Pak Ahmad udah mulai connecting audio, mau bertanya langsung, Pak? Oke, mungkin masih jaringan. Pak Ahmad. Baik. Oke, jadi lebih ke kelompok ya Pak, bisa juga kelompok atau mandiri. Tapi teman-teman siasatin, atur, bikin skema pembelajarannya itu dalam 2 jam pembelajaran itu bisa selesai. Jadi mungkin soalnya nggak terlalu banyak kali ya Pak, 4 itu udah cukup kali ya. 4 cukup, kalau nyaman banyak ya. Dan kalau kita yang SD mungkin bisa ya Pak, dengan dia tematik, menggunakan SD ini masuk ya Pak, masuk tuh barang ya Pak untuk tematik. Mungkin kelas tinggi juga kali ya Pak ya untuk di SD. Kalau SD kan bisa seharian Bu ya. Nah, seharian ya dari awal sampai akhir gitu ya Pak. Masuk barangnya ya Pak ya, dari tematiknya gitu ya. Bisa kelas tinggi Pak, kelas tinggi bisa pakai pembelajaran kolaborasi, betul, nanti bisa di kolaborasiin MCM dengan metode apa gitu ya Pak ya, dengan media apa lagi. Oh, KT STEAM, betul ya Pak Jayaman, STEAM, pembelajaran yang inovatif juga dan menarik tentunya, yang juga anak-anak tuh nggak bosen ya, hanya berada di kelas gitu, tapi dia tidak bisa mengenal lingkungan, dan ini juga mungkin bisa digunakan untuk pembelajaran awal tahun ya Pak, pengenalan sekolah ya Pak ya. Nah, betul Bu. Untuk menemukan objek-objek di sekolah kita ya gitu. Bisa Bu. Nih. Ibu bisa, bagus.
Baik, baik kalau begitu sudah jam 2. Oh, masih ada nih. Oh, ini ada pertanyaan. Pak Gunawan. Bapak, bagaimana kalau kuncinya tidak pasti karena misalnya pengukurannya jawaban siswanya beragam? Gimana tuh Pak Jayaman? Ya, tadi kan pilihannya ada ini Bapak ya, ada interval, ada nilai pasti ya, ada pilihan ganda sama isian singkat. Kalau misalkan angkanya macam angka taksiran, nanti Bapak bisa memilih interval. Misalkan kalau hitungan kita itu kan dapatnya 14,3 gitu kan. Nah, nanti kita pilih interval aja. Nanti misalkan 10 sampai 14 berapa dapat skornya, 14 sampai 15 skornya berapa gitu. Ada skor-skornya itu Pak. Gitu. Jadi Bapak milihnya yang interval jawaban gitu. Gitu. Baik, mungkin Pak Gunawan mau bertanya langsung, Pak, kalau itu anak ketika dia jawaban salah itu muncul salah atau benar gitu di aplikasi itu Pak? Jadi penasaran nih saya Pak. Kalau misalkan kalau ada skornya Bu, kalau misalnya interval, kecuali yang isian singkat Bapak Ibu ya. Kalau isian singkat kan kita harus mengecek dulu langsung. Maksudnya jawaban isian singkat itu kan kita bisa cek dulu. Kalau misalnya interval nilai pasti itu bisa langsung skornya langsung muncul. Baik, silakan Pak Salahuddin. Iya. Biar malam nyanyinya ini nggak penasaran. Ya, saya lebih tertarik dengan komunitasnya nih Pak Jaya. Jadi ya, boleh, Pak. Kalau dari manajemen MCM-nya ini sendiri, dia membuat komunitas buat para penggunanya nggak atau gurunya nggak? Tadi sempat terdengar Pak Jaya udah nyampe level 6. Nah, itu seperti apa itu? Dari level 1, 2, 3, dan seterusnya itu pencapaiannya seperti apa? Apakah ada komunitas kumpul? Nah, setiap kali ada kegiatan ini, ada poinnya atau apa sampai bisa dikonversikan menjadi level 1, 2, dan seterusnya. Gitu Pak Jayaman. Ya, baik. Ada grupnya Bapak. Ada grup Telegram tentang komunitas Math City Map Indonesia Pak. Itu nanti saya kirimkan ya ke di grup itu ya, linknya ya, link grupnya. Jadi itu langsung sama Prof Adi Nur Cahyo yang memegang grup itu dan langsung adminnya. Jadi untuk level-levelnya itu tergantung dari keaktifan kita untuk memposting tugas Pak, membuat tugas. Contoh misalkan ya, saya pernah buat tas waktu di klub itu kan di Jakarta, tasnya itu bagus, dianggap layak dan langsung dipublish, langsung di review, diterima gitu. Nah itu menambah levelnya langsung levelnya. Poin ya Pak gitu. Poin levelnya gitu, poin level gitu ya, langsung naik level 2, 3 gitu. Jadi yang semakin bagus tugas kita yang dibuat dan direview langsung di ACC ya itu langsung naik levelnya gitu. Reward gitu, Pak. Mungkin ada reward nih misal untuk level 3 kayak di Assembler gitu dapat mug apa jaket gitu ya Pak. Apa tahu ya? Dapatnya stiker di arahnya Pak Salahuddin nih. Dapatnya stiker emoji aja. Iya. Nanti ada di akun kita ada Bu, ada apa tuh kayak bintang gitu ya, ada bintang, kode bintang di akun webnya kita ya ada. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Jayaman atas jawabannya luar biasa. Gimana Pak Salahuddin? Langsung meluncur ya level 10 nih. Sekarang udah babak belur. Nanti pelan-pelan deh. Pelan tapi pasti insya Allah Pak Salahuddin dan tentu Pak Jayaman. Terima kasih Pak Jayaman atas pemaparan materi malam ini yang luar biasa, telah mematik keingintahuan kita yang hadir di sini mengenai MCM, dan ini juga hal baru bagi saya mengenai bagaimana untuk memberikan numerasi yang menarik buat anak-anak peserta didik kita agar pembelajaran numerasi itu nggak sekedar hitam di atas putih saja, tapi bisa kita melakukan dengan gerakan psikomotornya dan juga sesuai dengan abad 21-nya ya, dengan aplikasi yang MCM ini yang bisa kita perkenalkan dan tentunya kita gali lagi. Terima kasih atas pemaparannya Pak Jayaman Wibowo. Kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Jayaman Wibowo. Sama-sama Bu. Materi selanjutnya Pak ya untuk mengisi. Ya, Bu, insyaallah Bu.
Baik, Bapak Ibu, numerasi tidak hanya soal matematika saja, bukan hanya juga tugas guru matematika saja, tapi menjadi tugas bersama kita semua. Nah, ahli numerasi kita kenal numerat, apakah kita siap untuk menjadi numerat? Nah, ayo kita memberikan disposisi positif untuk diri kita dan tentunya dengan untuk peserta didik kita. Silakan kunjungkan di gtkdikdaskemdikbud.go.id /microlearning untuk menggali lebih jauh tentang Map City dan tentunya untuk numerasi kita, mengembangkan numerasi kita. Bila gurunya kita sudah menjadi numerat, insya Allah anak didik kita menjadi anak-anak yang numerat juga. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator malam ini memohon maaf bila ada kesalahan saya dalam membimbing acara malam ini ya, memoderatori, mengatur jalannya pertanyaan, dan terima kasih tentunya untuk para TOT Jabar Lover yang telah hadir dan telah bertanya malam ini, dan spesial thanks-nya untuk Pak Jayaman Wibowo. Salam dan bahagia selalu, Pak. Yuk terus kita bergerak, menggerakkan, dan tentunya menjadi pemimpin pembelajaran. Untuk itu saya kembalikan ke Ibu host kita yang cantik luar biasa malam ini juga, Ibu Ari Widi. Silakan Ibu. Ya, kita beri aplaus buat moderator yang luar biasa dan pemateri dan asisten pemateri Pak Solahuddin. Ya. Baik, hari ini kita sudah banyak belajar tentang numerik ya, dan dari yang biasanya manual kita ubahkan menggunakan digital, dan tentunya ini sangat menantang buat kita ya. Ada banyak aplikasi tentang pemetaan atau numerik ya. Nah, kalau boleh kita menyadari bahwa ternyata pergerakan digital itu terus bergerak dengan cepat, dan mungkin ketika kita lengah sedikit, literasi numerik kita sudah tertinggal ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jayaman bisa kita aplikasikan, dan tentunya untuk pertemuan TOT yang akan datang, saya juga masih memohon bergabung untuk Bapak dan Ibu. Saya sudah posting untuk acara hari Rabu yang akan datang. Narasumbernya adalah Ibu Sri Suryanti, beliau dari Ketua IGI Kota Bandung, kemudian moderatornya nanti dipandu oleh Bapak Ruli Budiman dari Dewan Pakar IGI Kota Bogor, dan mudah-mudahan nanti Pak Joko selaku host tidak berhalangan untuk bisa hadir. Dan diingatkan kembali Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir. Nomor HP-nya jangan salah, karena kita akan kirimkan itu lewat WA dari nomor HP Bapak dan Ibu ya. Kiranya boleh menjadi berkat untuk pertemuan malam hari ini dan selanjutnya. Nah, untuk itu saya mohon ada Pak Inai enggak untuk kita akan menutup dalam doa. Pak Inai masih ada? Pak Inai ada, Bu? Halo, Pak Inai ada? Ya, baik, Miss. Ya, halo. Iya, Pak, mangga. Ya, bagaimana, Miss? Mohon untuk berdoa untuk kegiatan malam ini, Pak, membimbing kami untuk berdoa, Pak. Oke, baik.